saya Rebecca Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan atau menjelaskan materi bab 2, menjelaskan ulang, yaitu tentang fungsi dan tujuan negara. 3 fungsi tujuan negara. Yang pertama, fungsi legislatif, yaitu tujuannya membentuk UUD. 2 fungsi eksekutif, menjalankan undang-undang dasar. 3 fungsi yudikatif, mengawasi perjalanannya UUD. Tujuan negara, melindungi segenap bangsa dalam tumpah darah, mensejahterakan kehidupan bangsa, memberikan manfaat bagi seluruh menurut John Locke. Pengertian NKRI adalah negara kesatuan berbentuk republik, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu 45 pasal 1 ayat 1. Terjadinya NKRI atas berkat Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga, pembukaan UUD 1945. Yang kedua, melalui perjuangan penggerakan kemerdekaan Indonesia. Alinea ketiga. Dan tujuan NKRI membentuk suatu perintah negara atau pembukaan UUD 1945. Fungsi NKRI itu ada fungsi reguler, fungsi terkait pelaksanaan tugas dan berdampak langsung dengan masyarakat. Fungsi agent of development, fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menjunjung kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Semangat berkebangsaan Indonesia. Semangat berkebangsaan tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis dalam Lembaga Negara Indonesia, mengandung pesan bahwa meskipun beragam bangsa Indonesia tetapi bersatu sebagai satu kesatuan. 3 dimensi semangat kebangsaan adalah rasa kebangsaan, paham kebangsaan, semangat kebangsaan. Unsur-unsur semangat kebangsaan. Yang pertama itu adalah perasaan nasionalisme, watak nasionalisme, batas nasional, bahasa nasional, peralatan nasional, dan agama. Komitmen kebangsaan yaitu ada 5. Cinta tanah air, contohnya dari komitmen kebangsaan dapat diterapkan dari rasa cinta tanah air. Membina persatuan, contohnya menghormati sesama, menjunjung tinggi bahasa persatuan. Nomor 3 itu persahabatan, mempelajari budaya sendiri dan budaya asing. Dan yang ketiga adalah rela berkorban. Contohnya itu rela berkorban adalah sikap seperti pahlawan, memperkaya pengetahuan budaya, contohnya kesiapan sumber daya manusia, SDM. Nomor 5, menerapkan sikap dan perilaku menjadi kesatuan, NKRI. Contohnya, menghormati perbedaan suku, ras, dan budaya. Yang menaati peraturan dan menjaga kekayaan alam. Patriotisme adalah paham dan semangat kecintaan dan kesetiaan yang besar kepada tanah air. Patriotisme diperangi dengan sikap berani, pantang menyerah, rela berkorban demi bangsa dan negara. Ciri-ciri patriotisme: cinta tanah air, rela berkorban, berjiwa pahlawan, pantang menyerah. Tujuan patriotisme: mempertahankan kedaulatan,
membangun rasa persatuan dan kesatuan, mendorong kemakmuran negara, mencapai lingkungan aman dan damai. Sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan keluarga, yang pertama, dan yang kedua dalam kehidupan sekolah, yang ketiga itu dalam lingkungan masyarakat, yang keempat dalam kehidupan berbangsa, dan yang kelima dalam kehidupan sebagai abdi negara pelayan masyarakat. Nasionalisme. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengacu cinta tanah air, kebanggaan sebagai penduduk Indonesia, bangsa, dan solidaritas terhadap sesama bangsa dan negara. Adapun sikap nasionalisme, yang pertama itu merasa senang dan bangga menjadi warga negara Indonesia, mempelajari sejarah dan budaya, menghargai jasa-jasa pahlawan, menghargai bendera dan lambang negara, giat belajar untuk menghadapi di era globalisasi. Sikap nasionalisme. Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertai kepada negara kebangsaan atau nation state atau sebagai sikap mental dan tingkah laku individu. Ciri-ciri nasionalisme itu ada beberapa. Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu dari kelompok, berkomitmen untuk bekerja sama kemakmuran, 3 taat dan patuh terhadap kebijakan dan hukum negara, dan yang terakhir menjaga keutuhan bangsa. Nasionalisme pengertiannya adalah paham yang mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Contoh kedaulatan ke dalam yaitu pemerintah membuat peraturan perundang-undangan, dan yang kedua itu pemerintah melakukan sensus pendudukan, dan yang terakhir pemerintah mengatur perekonomian negara. Kedaulatan keluar, ada beberapa kedaulatan keluar. Yang pertama itu adalah contohnya aja menjadi anggota PBB, dan yang kedua menjalani kerjasama seperti bilateral dan multilateral dengan negara Indonesia dengan negara lain, mendukung perdamaian dunia. Kedaulatan dalam bahasa Arab itu adalah kata kedaulatan yang dalam bahasa Arab adalah daulah atau daulat yang artinya kekerasan. Kedaulatan dalam diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Kedaulatan ke dalam bahasa dari bahasa Italia itu adalah disebut sovranità yang berarti tertinggi, sedangkan kedaulatan ke dalam bahasa Inggris adalah sovereignty atau sovereignty, berasal dari bahasa Latin spernus atau berarti terbatas. Kedaulatan dalam bahasa Latin. Kedaulatan dalam bahasa Latin adalah supremus atau yang berarti tertinggi. Kedaulatan ini juga memiliki arti sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau satuan politik yang tidak berada di bawah kekuasaan yang lain. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih.